masa depan. Sayangnya, kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan seksual dan reproduksi masih rendah di masyarakat. Hal ini terjadi karena pembicaraan mengenai kesehatan reproduksi masih dianggap tabu oleh sebagian orang. Faktanya, setiap tahun setidaknya ada 2 juta remaja perempuan yang tidak mengetahui apa yang harus dilakukan saat mengalami menstruasi. Apa itu kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi atau FISPO adalah kondisi sehat secara psikis, sosial, dan fisik yang berhubungan dengan fungsi, proses, dan sistem reproduksi, baik pada pria maupun wanita. Memiliki kesehatan reproduksi yang prima artinya kita mampu bertanggung jawab dalam memelihara dan menjaga organ reproduksi agar terhindar dari berbagai serangan penyakit dan gangguan lainnya. Hal ini menjadi sangat penting, terutama bagi perempuan yang sudah memasuki usia remaja dan mulai mengalami siklus bulanan, yaitu menstruasi. Pada periode ini, organ intim perempuan jauh lebih rentan terpapar bakteri. Di Indonesia, banyak terjadi kasus gangguan kesehatan reproduksi akibat kurangnya wawasan dan pengetahuan mengenai cara menjaga kebersihan saat siklus menstruasi berlangsung. Menstruasi merupakan tanda pubertas pada wanita, yaitu proses peluruhan lapisan rahim atau pendarahan yang mengalir dari rahim menuju vagina. Siklus ini biasanya terjadi dalam rentan waktu 21 hingga 35 hari sekali, dengan durasi pendarahan selama 4-7 hari. Selama periode menstruasi, tubuh akan mengeluarkan darah melalui vagina dengan volume 20 hingga 60 ml. Proses ini secara alami meningkatkan kelembapan pada area organ intim jika cara menjaga kebersihan dan penggunaan pembalut dilakukan dengan benar. Maka resiko terkena gangguan kesehatan reproduksi akan meningkat secara signifikan. Risiko gangguan kesehatan reproduksi. Jika kebersihan organ intim tidak diperhatikan, berikut adalah beberapa risiko gangguan kesehatan yang dapat muncul. Yang pertama ada infeksi saluran reproduksi. Penyakit ini disebabkan oleh jamur atau Candida albicans. Gejalanya berupa rasa gatal yang ekstrim, pembengkakan pada vulva dan vagina, serta keputihan yang membekas. Hal ini sering terjadi karena buruknya higienitas selama menstruasi. Yang kedua, infeksi saluran kemih atau ISK. Kondisi ini terjadi ketika uretra, ginjal, dan kandung kemih mengalami infeksi atau pembengkakan. Gejalanya meliputi demam, sakit perut hingga panggul, nyeri saat buang air kecil hingga adanya darah pada ujung. Jika tidak segera ditangani, ISK dapat berakibat fatal. Yang ketiga ada infeksi jamur. Terjadi akibat tubuh kehilangan keseimbangan bakteri alami atau flora pada vagina. Yang keempat ada kanker serviks. Kurangnya perhatian pada kesehatan reproduksi dalam kesehatan reproduksi dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko terkena kanker serviks. Untuk menghindari risiko-risiko seperti tadi, berikut beberapa hal yang perlu diterapkan. Yang pertama, pemilihan pembalut. Pilih pembalut yang sesuai dan nyaman sehingga tidak mengganggu aktivitas sehari-hari Anda. Yang kedua, frekuensi penggantian pembalut. Ganti pembalut setiap 4-5 jam sekali. Tujuannya untuk menghindari risiko infeksi saluran reproduksi, infeksi saluran kemih, dan juga iritasi kulit. Ketiga, teknik membasuh. Bersihkan area intim dengan cara membasuh bagian depan ke belakang. Dan jangan lupa menggunakan air bersih dan mengalir, serta lap dengan kain bersih sebelum mengganti pembalut. Yang kelima, jaga kebersihan pakaian dalam. Ganti pakaian dalam minimal 1 hari 2 kali. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi pertumbuhan jamur dan juga bakteri. Dan jangan lupa pilih bahan yang dapat menyerap keringat. Terakhir, pola hidup sehat. Makan makanan bergizi seimbang, istirahat yang cukup, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, dan minum air putih yang cukup. Bagus untuk menjaga kesehatan organ reproduksi. Mari bergerak, saatnya peduli kesehatan reproduksi. Menjaga kesehatan reproduksi bukan sekedar pilihan, tetapi menjadi kebutuhan dasar demi masa depan yang lebih cerah dan produktif. Jangan biarkan rasa malu dan tabu menghalangi kita untuk belajar manajemen kebersihan kesehatan reproduksi. Mari kita buka ruang diskusi sehat di lingkungan sekolah, rumah, dan pertemanan. Jangan tunggu sakit untuk mulai peduli. Mari sebarkan video ini kepada orang terdekat agar banyak remaja yang kekurangan risiko gangguan kesehatan. Ingatlah, generasi yang sehat dimulai dari pemahaman yang benar akan kesehatan reproduksinya sendiri.